Mas Gigi jualannya adalah tag name atau tag ID. Ya nanti gimana pas tag ID ini dibawa, dicangking, dipakai, entah itu dalam lingkungan-lingkungan tertentu. Nah, itu visual. Nah, customer action-nya itu juga kayak gitu, by visual. Ketika memberikan label, kalau kita jualannya kita japri harganya apa? Jualan umpamanya di marketplace atau mungkin di e-commerce atau di marketplace-nya Facebook by Marketplace, itu jualan tidak ada harga atau harganya di tujuannya biar chat, tapi setelah chat ditanya cuma jawabannya by tulisan aja, itu biasanya orang customer tidak akan terlalu tertarik. Maka di situ ada label lebih menarik. Bagaimana pembuatan label? Itu next pertemuan ya, itu nanti di marketing. Kemudian yang ketiga, customer akan bergerak untuk membeli ketika when you tell them who. Jadi ada caranya, cara belinya gimana Pak? Oh cara beli kok bisa tukang takon, ya tuku garek tuku. Nah ini psikologi pembelian akan susah. Ketika ini dia tahu orang dibeliin kok malah ribet. Nah maka customer harus diberitahu bagaimana membeli. Oh caranya singkat Kak, cuman kirimin aja yang mau dimau nomor berapa atau tipe yang mana, saya akan totalkan transfer kirim. Singkatnya cuman satu pesan, yang kedua transfer, ketiga kirim. Umpamanya kalau di online saat ini modelnya gitu. Dan ini ada psikologi pembelian juga bahwa orang itu tidak akan sudah akan menurun daya kliknya, daya belinya kalau dia lebih dari 3 kali klik. Dari pertama kali dia milih barang. Dari pilih barang kok masih harus ngisi apa, lebih dari 3 kali klik, biasanya customer akan merasa itu ribet. Jadi teman-teman semua kalau mau bikin funneling ya jangan lebih dari 3, jangan lebih dari 3 item. Umpamanya klik pertama adalah pilih barang, klik kedua adalah klik kedua adalah alamat, maka klik ketiga sudah harus transfer. Udah 3 itu, jangan lebih naik kebanyakan nanti biasanya tidak mau gitu. Oke, kemudian saya lanjutkan yang keempat. Yang keempat adalah customer are more afraid of loss than motivated by gain. Jadi kalau di psikologi manusia, motif itu cuma ada 2. Motif itu cuma ada 2, pain atau pleasure. Pain atau pleasure. Pain atau pleasure. Di antara 2 itu. Pengen masuk surga atau takut neraka. Nah, kasarannya gitu lah. Yang pengen masuk surga itu adalah tipe-tipe orang pleasure, tipe-tipe orang pain itu adalah takut neraka. Nah, customer itu lebih mudah takut untuk kehilangan daripada dimotivasi untuk mendapatkan lebih. Beli 2 gratis 1. Contoh ini ada survei ini tapi di US ya. Jadi orang lebih mudah suka mana antara beli 2 gratis 1 atau diskon terbatas untuk waktu yang terbatas. Diskon 70% tapi hanya berlaku hari ini. Itu gimana nanti sama. Jatuhnya 2 gratis 1 sama diskon 50% atau 70% tapi hanya untuk hari ini dan hanya berlaku untuk pembelian 3 pieces. Ketemunya harganya sama, tapi ternyata itu orang tuh lebih afraid atau lebih takut kehilangan daripada mendapatkan lebih, daripada dimotivasi untuk membeli lebih. Nah, tapi itu nanti tergantung juga ya tipe-tipenya, itu nanti hubungannya sama marketing lagi. Nomor 5, customer ingin brand yang dapat mereka percaya. Ini juga psikologi pembelian. Maka brand ini itu seberapa bagusnya, kita bisa compare. Dalam copywriting bisa di-compare. Kemudian nomor 6, customer trust each other. Ini dasar untuk kenapa harus ada testimoni. Ya, testimoni itu yang bagus, yang nyeplos ya, bukan minta dari customer, Mas minta testimoninya dong, nggak usah kayak gitu. Nanti bagaimana cara mencari testimoni ada. Kemudian nomor 7, the more time invest, the more you are likely to purchase. Jadi ketika dia itu lebih banyak, entah itu tanya-tanya, entah itu tanya manfaatnya, tanya harganya, ngechatnya nyaman, maka kemungkinan besar dia akan lebih mudah membeli. Ya, itu beberapa psikologi pembelian. Ini ada materi sendiri tentang psikologi pembelian, ini belum selesai. Nah, kemudian saya akan tunjukkan satu lagi tentang buying signal. Sebentar, buying signal singkat saja ya bagi istilah, tidak kelamaan. Nah, kalau di Kava kita ada training ya. Kita ini contoh-contoh training, kita setiap 3 bulan sekali pasti ada training, atau bulanan kita ada training untuk manajer. Kemudian hypnoselling. Di hypnoselling itu
bagian, sebentar ya, saya lupa naruhnya. Itu di pelatihan kita ada, Dok. Waktu di ini, Dok. Oh iya ya. Oh ada, Dok, buying signal. Oh iya, ini. Ini buying signal namanya. 10 tanda prospek tertarik membeli. Nah, ini buying signal, ini juga psikologi pembelian. Nah, terkait sama pertanyaan Mas Gigi, Dok, apakah yang harga tadi, ini silakan kalau mau di-screenshot boleh. Sudah di-screenshot ya? Kalau sudah, saya lanjutkan di pertanyaannya tadi. Jadi itu buying signal. Kemudian pertanyaan Mas Gigi tadi adalah, apakah memang ada yang dinamakan harga psikologis? Ada. Nah, terutama untuk menengah ke atas, dia lebih suka harga, contohnya gini Mas, nek kira-kira orang menengah ke atas, dia akan lebih suka bilang gini, ini harganya berapa? Nggak sampai 200.000 kok, daripada harga 200.000. Harganya ditulisnya adalah 199.950 rupiah. Yang satu harganya 199.950 rupiah, kurang 50 rupiah aja udah dari 200.000, yang satunya lagi 200.000. Kalau orang menengah ke atas akan milihnya yang 199,950 rupiah. Itu psikologis, levelnya di Maslow tadi udah 2 ke atas. Nah, kalau yang psikologis, yang fisiologis, kalau di Maslow level 1, atau yang biasanya kalau kemampuan ekonominya menengah ke bawah, terutama golongan bawah, dia akan lebih suka angka yang pas, yang sekiranya pecahan uang di negara itu ada. Contoh 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000. Gitu. Maka ketika kita jual harganya 6.000, nanti tawar, pas ke wae 5.000 wae. Nah, ini psikologi pembelian ya. Untuk level yang ke bawah kayak gitu, karena dia yang dicari adalah rasionalnya, bukan emosionalnya. Emosionalnya dia adalah ego bahwa aku iso nawar. Nah, maka nanti ada namanya hidden message. Nah, hidden message nanti itu juga di marketing aja ya. Nanti kalau kita nanti butuh marketing, kita akan tambahkan materi marketing. Di materi marketing nanti kita akan bahas. Terus apakah kayaknya nanti kita bahas di pertemuan yang sesi ketiga nanti, Dok, yang hari Jumat. Oh ya, kemitraan ya, kemitraan. Iya, betul. Oke. Pas banget itu. Kemitraan nanti mungkin bisa kasih itu sama basic negotiation, Mas, nanti, Mas. Boleh. Oke, nanti kita akan kasih juga basic negotiation tentang hidden message, bagaimana seni negosiasi. Oke, apakah masih relevan dengan kondisi krisis saat ini? Bisa iya dan bisa tidak, gitu. Bisa iyanya bagaimana? Tergantung segmentasinya. Balik lagi ke pasarnya. Kalau pasarnya adalah pasar yang level kedua ke atas ya masih relevan. Kalau pasarnya yang level 2 ke bawah, di Maslow-nya, ya dia kebutuhannya saat ini adalah fisiologis, saya penting iso sandang pangan papan, ya dia nggak relevan. Relevannya adalah dengan harga yang pas, gitu. Maka nanti ketika marketing, modelnya gini, ini kalau beli satu 6.000, nek beli 2 12.000, tapi ini tak pasin aja dari 10.000. Nah, ini harga psikologis. 10.000 itu adalah harga psikologis, harga pas, gitu. Paham ya, Mas Gigi ya? Oke, next. Nanti nggak selesai ini kita. Yang ketiga dari Bu Sumiati, Mas Dania ini. Kalau konveksi, apa yang harus saya lakukan di mana persaingan harga begitu ngeri? Wah, ngeri sekarang. Apakah saya harus membuat produk atau bagaimana? Cita-cita ke depan punya brand pakaian. Nah, ini kalau ada kata begitu ngeri, berarti dia nggak tahu siapa pasarnya, tidak tahu bagaimana bisnis modelnya, tidak mengenali diri sendiri dan apa kelebihannya. Saya yakin bilang ngeri itu karena belum tahu kelebihannya, jadi dia nggak merasa pede. Ya. Monggo Mas Dania, silakan dijawab. Oke, betul. Jadi kembali lagi ke value added-nya ya. Tadi kan teman-teman lihat ya, kalau ada bahan baku, ada produksi, kemudian ada distribusi nih, kemudian ada konsumen akhir, ya. Nah, ini kan ada pola yang sebetulnya itu sama gitu loh. Di bisnis apapun itu akan sama. Nah, kembalinya kemana? Kembalinya ke segmennya siapa, ya? Kembalinya ke segmennya siapa? Kalau segmennya terlalu bawah, mohon maaf tadi yang namanya segmen paling bawah itu yang kebutuhannya adalah fisiologis, kebutuhannya yang penting punya baju, ya itu akan jadi masalah. Tapi kalau itu baju itu misalnya sudah kayaknya yang adem, kemudian lebih lagi misalnya nanti kayaknya itu terbatas, atau misalnya lebih lagi kalau misalnya punya motif yang terbatas juga. Lah,
ini baru bisa menaikkan harga, ya. Ini baru bisa menaikkan harga. Kalau enggak itu ya nggak bisa. Kembali lagi segmen yang dibidik siapa nih, ya. Kembali lagi segmen yang dibidik siapa. Ini jadi masalah, Ibu. Kalau nanti segmennya itu sudah terarah, ya, sudah terarah bagus, itu apalagi sudah punya brand, ya, itu nanti akan naik dengan sendirinya, ya. Dan kebetulan ya Ibu, saya punya 7 klien produksinya hijab semua. Saya punya 7 klien produksinya hijab semua. Dan itu ada satu yang waktu itu bermain benar-benar di low level, ya, di harga jilbab yang sekitar 30 ribuan, 25 ribu sampai 30 ribu, harga jual konsumen akhir tuh, ya. Terus kemudian dengan segmentasi yang benar, ternyata produknya dia itu mampu bersaing di harga produk hijab yang lainnya dengan harga kurang lebih sekitar 60 ribuan, ya. Kembali lagi jualannya ada di mana? Tadinya jualannya di pasar, sekarang jualannya mulai di outlet-outlet yang bukan pasar, ya, bukan pasar seperti Beringharjo gitu, ya. Nah, kalaupun misalnya pasar di Beringharjo gitu, itu outlet tertentu yang memang itu outlet besar, outlet yang lebih lebih eksklusif gitu loh, ya. Lah, ini yang membedakan di situ. Lah, kalau kain memang otomatis kan karena bahan bakunya ada di paling ujung, ya. Ada di hulu, ya. Karena di hulu itu nilai tambahnya itu juga nggak akan banyak gitu loh, ya. Nilai tambahnya nggak akan banyak karena belum mengalami proses. Nah, yang membuat harga ini lebih tinggi adalah karena ada proses tambahan, ya. Value added tadi itu adalah nilai tambah, ada proses. Nasi dengan beras itu kan beda. Bahan bakunya kan beras nih. Terus kemudian setelah diolah jadi nasi, ya. Bahan bakunya beras. Beras itu 1 kilo, katakanlah sekarang berapa ya? Di angka misalnya 20.000 dah, gitu aja, ya. Misalnya di angka 20.000. Lah, berbeda dengan begitu sudah diolah jadi nasi. Nasi 1 piring, ya, 1 piring di warteg sama di restoran itu berbeda, ya. Di warteg mungkin cuma Rp3.000, 2.000 sampai Rp3.000. Sementara begitu di restoran, ya, restoran ini mengalami value added lagi. Apakah cuma nasi? Enggak. Value added-nya adalah penyajiannya juga, ya. Penyajiannya dengan piringnya yang bagus, kebersihannya terjaga. Lah, ini kan value added gitu loh, ya. Orang mungkin tidak melihat, ya, kita itu teman-teman UKM itu sering tidak melihat itu sebagai value added, padahal itu value added, ya. Itu nilai tambah, ya. Makanya ini berbeda. Lah, nanti pelan-pelan digeser, Ibu, ya. Pelan-pelan digeser, diciptakan brand. Jangan sampai, ini yang saya ingetin ke teman-teman, ya. Begitu segmennya berbeda, teman-teman harus membuat brand yang berbeda. Kenapa? Karena kalau segmen atas dicampur sama segmen bawah, itu pasti nggak mau. Segmen bawah dicampur sama segmen atas, seneng. Segmen atas dicampur sama segmen bawah, nggak akan mau. Contohnya gini, yang sering saya kasih contoh adalah, kalau teman-teman kan tahu produk mobil mewah Mercy. Apakah Mercy sampai sekarang membuat LCGC, low cost green car? Kan enggak. City car yang seperti itu kan enggak gitu loh. Mereka enggak buat paket hemat yang seperti itu, walaupun mereka bisa. Tapi mereka buatnya tetap lebih premium. Katakanlah LCGC-nya pun LCGC yang premium, bukan yang harga 90 sampai 150 juta. Ya, LCGC-nya dia tetap di 400 juta gitu loh. Ya, ini contoh, ya. Nah, beda ya teman-teman, ya. Nah, orang yang pakai, misalnya andai kata nih, orang yang sudah loyal sama merek Mercy tadi itu, terus kemudian Mercy mengeluarkan LCGC City Car yang harga 100 ribuan. Saya yakin orang-orang yang pakai Mercy itu, mereka akan berbondong-bondong untuk menjual Mercy-nya.
walaupun itu udah di kelas atas, itu mereka akan berbondong-bondong menjual merch-nya, dia akan pindah ke merek yang lain. Ya, hati-hati dengan itu ya teman-teman ya. Artinya apa? Orang senang naik ke atas, ya, tapi orang nggak mau turun ke bawah. Ini psikologis, ya. Ini psikologis ya. Oke, itu jawaban saya ya. Mungkin Dr. Imam ada tambahan? Oke, jadi Bu Sumiati tadi kan tanya gini ya. Kita balik ke pertanyaan tadi mana. Kalau konveksi yang harus dilakukan di mana persaingan harga begitu ngeri ya. Kalau bilangnya ngeri, itu memang ngeri. Tapi ketika kok masih bingung, berarti belum punya diferensiasi. Maka gini Bu, saran saya yang pertama kali diulik lagi adalah bedanya jenengan, konveksinya jenengan, jahitannya jenengan, produknya jenengan, sama yang lain itu apa gitu loh. Kalau sudah tahu kelebihannya, ya nggak ngeri-ngeri banget kok, karena udah tahu kelebihan saya itu A, B, C, D, E, nah gitu. Nah, bagaimana caranya Dok untuk biar tahu kayak gitu? Nah, nanti baliknya ke ini ya. Kalau di formula nanti ke 7 formula buka langsung laris. Membidik pasar potensial, segmentasinya. Tak ingat tadi harga tidak berhubungan dengan HPP, tetapi berhubungan dengan siapa segmennya. Pasar potensial itu adalah siapa segmennya gitu loh. Nah, caranya bagaimana kita tahu bidikannya itu tepat apa enggak, bagus apa tidak. Nah, salah satunya nanti menggunakan, kalau saya biasanya menggunakan Blue Ocean strategi. Blue Ocean strategi itu untuk mengetahui kekuatan kita nanti di value proposition-nya apa dan sesuai sama customer segmennya atau tidak. Nah, cara paling mudah adalah membandingkan beberapa kompetitor yang sudah berada di pasaran. Kalau ini potensial market itu marketnya masih potensial, pemainnya belum banyak. Nah, pemain yang belum banyak ini didata siapa saja yang dominan di situ. Yang dominan itu dibuat beberapa parameter. Dari parameter di grading 1 sampai 10 mungkin atau 1 sampai 5. Nah, di grade yang mereka masih cost-nya terlalu tinggi kita hilangkan atau kurangi. Di mereka yang value-nya belum maksimal kita maksimalkan. Lah nanti bergeraknya di situ. Ini Blue Ocean strategi. Itu untuk menentukan nanti diferensiasinya sama customer segmennya, siapa yang mau dibidik. Nah, dari mana? Ini dari kita deliver solusinya gitu. Dari mana tahu itu? Dari membandingkan data lagi mainnya, gitu. Itu kurang lebih Bu Sumiati ya. Nah, nanti ini di sesi ini nanti akan kita bahas di ini marketing nih soalnya. Kita sekarang pricing strategi. Jadi nanti akan tak sampaikan khusus untuk di bagian marketing. Kemudian lanjut lagi pertanyaan selanjutnya, Bu Sumiati udah ya. Mas Nasir tadi tanya, saya menyimpulkan harga jual produk sekitar 100% lebih dari HPP. Betul apa tidak ya Pak? Bisa iya dan bisa tidak. Ingat Mas, harga itu tidak berhubungan dengan HPP ya Mas ya. Tidak berhubungan dengan HP, tapi berhubungan nanti dengan siapa segmen kita gitu. Ketika pricingnya membuat harganya itu bisa menyentek harga yang udah ada di pasaran, itu bisa seperti itu. Nggak pakai itu ya nggak apa-apa gitu loh. Nah, dari contoh donat HPP 43 ditambah 53. Minta penjelasan. Mas Dania ini ada yang masih bingung Mas. Mungkin diterangkan sekali lagi Mas. Singkat saja Mas. Prinsipnya pricing strategi sama bagaimana memilihnya Mas. Ya, telat ini mungkin Mas Nasir ini tadi. Ya, jadi gini. Yang pertama ditentukan adalah harga retail. Nah, harga retail atau harga konsumen akhir, harga pembeli akhir, bukan harga titip, ya, bukan harga untuk dijual lagi, ya. Ini beda ya teman-teman ya. Nah, kemudian inilah yang jadi patokan 100% dulu nih, ya harga retail. Lah kemudian kita menghitung HPP kita itu berapa persen. Ternyata dari contoh donat tadi itu, ya, itu harga HPP-nya dari harga retail itu 40 berapa persen tadi itu 46,3% ya. Kemudian labanya otomatis per piecesnya adalah 53,7% ya. Nah, Mas Dania boleh diganu Mas. Slide aja Mas, dilihatin slide-nya Mas. Oke, saya sebentar di share screen tadi dulu Mas. Yang basicnya sama langsung cash-nya Mas, biar visualisasinya lebih dapat. Ya. Yang basicnya dulu, cara berpikirnya dari mana mindset ini datang gitu. Ya, oke. Saya share screen ya, oke teman-teman.
Nah, teman-teman lihat ya ini ya, di atasnya ada harga 5.000. Ini harga retail ya. Harga retail itu sudah 100%. Ya, ini yang ditentukan dulu nih. Ini yang dinamakan 100% ya. 100% itu di harga retail ya, pojok kanan atas ya. Oke. Kemudian dari sini setelah dihitung sampai ke bawah, ternyata kita mendapatkan HPP 2.317. Ya, itu setara dengan 46,3% dari harga retail. Ya. Nah, 5.000 ini dikurangi dengan HPP itu menghasilkan 2.682, sekian, yang itu setara dengan 53,7%. Ya, ini dasarnya dari sini dulu ya. Nah, jadi cara menghitungnya itu ya. Jadi yang dilihat adalah ini ya. Yang dilihat adalah harga retail dulu yang ditentukan nih ya. Yang pertama itu kan ini kan harga retailnya dulu kan, harga retailnya ya. Harga retail itu yang tadi 5.000 tadi itu ini adalah 100%. Kemudian HPP-nya 46,3% dan labanya adalah 53,7% ya. Gitu ya, itu jawaban saya ya. Kita jadi selfie dulu, terus nanti saya lanjut ke segmen yang kedua. Oh ya, udah jam segini ya. Ini pertanyaannya dijawab singkat dulu Mas, nanti nggak kelewatan Mas. Kita jawab singkat dulu ya. Oke, siap. Saya jawab singkat dulu, nanti Mas Dania nambahin ya. Oke, siap. Ya, oke. Saya akan bantu untuk menjawab pertanyaan singkat. Nanti Mas Dania nambahin sambil nyiapin materinya dulu Mas. Nanti setelah itu kita selfie. Mulai dari sekarang silahkan untuk ininya dinyalain semuanya ya, untuk videonya. Untuk mic-nya nggak usah, tapi videonya dinyalakan. Oke, saya akan jawab sedikit pertanyaannya, nanti juga akan dilanjut sama Mas Dania untuk pertanyaan yang belum. Oke, itu ya Mas Nasir tadi. Jadi itu nggak ada harus apakah harus lebih dari 100% HPP, ya tergantung juga siapa pasarnya. Pasarnya kalau siap nggak untuk menerima harga dengan di atas 100% dari HPP. Kalau siap ya silahkan, kalau tidak ya silahkan gitu. Nah, masing-masing nanti semua pilihannya ada konsekuensinya masing-masing. Gitu. Oh, saya belum nyalain ini, belum nyalain. Oke. Di beberapa produk tertentu ya, di beberapa produk tertentu itu di klien saya itu kayak misalnya contoh produk kosmetik. Produk kosmetik ini kan produk premium ya. Memang dia juga membidiknya pasar yang premium, kosmetiknya premium, pasarnya premium ya. Itu HPP-nya itu hanya 20%, alias apa? Alias harga jualnya itu 5 kali lipat dari HPP-nya ya. Makanya tidak ada patokan yang namanya 100% dari HPP, salah, bukan itu ya Mas. Cara menghitungnya bukan dari situ, tapi memang kita menghitung HPP itu, HPP dipatok jadi 100%, kemudian harga retail dipatok jadi 100%, kemudian baru kita menghitung HPP-nya berapa persen gitu ya. Oke, lanjut Dok. Ya, oke. Intinya gini ya Mas Nasir ya, begin with the end in the mind. Jadi tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya kan customer itu mau menikmati ini, harganya berapa. Maka kalau di obat ada namanya HET, harga eceran tertinggi. Itu target jualnya itu segitu. HET-nya berapa? Kayak gitu. Baru nanti levelnya dikurang-kurangi gitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya Mbak Pina, bagaimana menentukan harga kalau produk tidak punya model yang mau ditiru? Lah ini Mbak Pina ini tadi usahanya apa ya? Nggak ditulis ya. Jadi intinya gini, kalau kita tidak punya model yang ditiru, itu masuk dalam kategori apa? Atau yang mirip-mirip apa? Contoh gini, saya mau jualan minuman es sari apa ya? Sari cempedak, umpamanya gitu. Sari cempedak belum ada nih Mas. Ya. Thai tea, sari cempedak, rasanya sari cempedak gitu. Ya, itu modelnya nggak ada yang kayak gini. Nah, tadi cari aja yang mirip-mirip apa Mbak Pina. Jadi, sebentar. Kalau itu mau. Dok, sebentar ini Mbak Pina mau ngomong, monggo silakan Mbak Pina. Ya. Produknya fashion dengan desain sendiri. Oke. Nah, setiap fashion itu kan ada kategorinya Mbak Pina. Jadi kategorinya masuk apa gitu.
Nah, setiap kategori itu sudah masuk sendiri, artinya sendiri-sendiri. Segmentasinya sendiri-sendiri, harganya sendiri-sendiri. Nanti masuknya ke rank gitu. Nah, kalau menentukan harganya ya sama. Jenengan ini mau jual berapa sih? Nah, berdasarkan kemampuan segmen yang jenengan membeli itu ini mau dijual berapa gitu. Baru kita hitung yang lain-lainnya. Otomatis ketika menentukan harga ya kita lihat juga semua komponennya. Daya belinya, psikologi pembeliannya, kemudian HPP-nya gitu. Tapi dilihat semuanya, itu satu kesatuan, nggak bisa dipisah-pisah sendiri-sendiri. Jadi pada akhirnya nentuin harganya, ditentuin harga paling akhirnya dulu. Jadi dilihat oleh produk penggantinya, ya. Produk penggantinya, produk substitusinya itu apa, ya. Bisa jadi yang namanya produk fashion tadi itu orang kalau nggak pakai punya Mbak Pina, dia pakai apa, ya? Nah itu nanti itu kelasnya ada di situ nanti, ya. Tentunya kelas yang sama ya. Artinya kalau baju pesta ya baju pesta, sama-sama baju pesta, ya. Kalau baju kantoran ya baju kantoran, walaupun itu modelnya berbeda, ya. Nah ini dilihat dengan cara melihat bisnis yang kurang lebih sama. Oke. Nah, itu ya Mbak Pina ya. Jadi substitusinya, produk penggantinya apa? Kalau seumpama nggak ada jilbab A, pakainya jilbab B, namanya gitu. Nah, jilbabnya jenengan tuh mereknya merek A, jilbab B itu merek punya lain. Harganya mirip-mirip nggak? Nah, gitu aja. Kalau mirip-mirip ya silahkan. Nanti itu bisa jadikan untuk perbandingan. Nah, tapi itu juga nggak menentukan juga. Itu cuma trik ya. Tapi utamanya untuk pricing strategi bukan dari situ, tapi menentukannya dari akhir dulu. Seperti dari ilmu yang disampaikan Mas Dania tadi. Oke, lanjut Mbak Umi Austria. Dalam strategi harga kita harus menyiapkan pendistribusian harga retail, harga distributor ini untuk produk baru atau yang masih awal kita harus menyiapkan harga yang bagaimana ini Pak? Karena untuk awal pasti baru ada konsumen end user ya, konsumen akhir, belum ada reseller. Kalau saya ya yang penting harga HET-nya, harga eceran tertinggi, yang harga siap jualnya berapa gitu. Nah nanti ketika kita mau diskon ya kita ambilkan dari itu. Seumpama HET-nya ini sekali lagi ini pricing strategi nggak berhubungan sama modal. Anggap aja modal kita 2.000, operasional kita 500. Kita mau jual ini harganya 10.000. Yang ditentuin bukan kita ngitung HPP-nya dan sebagainya dulu. Itu sudah kesatuan, itu tetap dihitung. Tapi kita mau jual ini berapa? Aku mau pengen jual ini 10.000. Oke, 10.000. Setelah itu komponen biar dalam 10.000 ini ada apa? Ada HPP-nya. Kemudian kita mau berikan diskon berapa? Nah, itu nanti di fee mediator namanya. Nah, itu nanti yang diambil, Mbak Umi. Jadi, harga jualnya dulu mau berapa? Kalau mau diskon, diskonnya berapa? Karena sekali jenengan sudah menetapkan harga fix-nya berapa, nanti mau naik lagi itu susah, Mbak. Karena ketika mau naik harga harus ada 3 yang naik. Harus ada 2 yang naik. Entah itu rasional atau emosionalnya. Kayak gitu. Jadi jangan sampai salah menentukan harga. Mendingan harga kita pertama terlalu mahal nggak apa-apa, tapi nanti bisa dipangkas. Entah itu diskon, entah itu pembelian berapa, dan yang sebagainya. Ya, itu ini ada pertanyaan lagi, Dok. Yang apa? Dari Mbak Rahmi. Oh, ini setelah ini, Mas. Urut, Mas. Oke, setelah ini ya. Ya, urut. Yang untuk Mbak Umi ada tambahan, Mas, dan cukup? Enggak, pada intinya cuman kita menentukan harga retail atau harga konsumen akhir dulu. Itu walaupun kita itu belum ada, tadi ya contoh misalnya kita buka satu toko donat gitu ya. Toko donat ini kan belum ada reseller-resellernya. Nanti kemudian ya justru malah kita memikirkan gitu loh, kalau nanti aku sudah punya reseller, aku jual ke reseller berapa ya? Kalau nanti aku ada orang yang mau jual, mau buka toko, ya, kemudian berpartner itu aku jual berapa ya ke mereka ya? Nah ini justru malah dipikirkan dari awal, ya. Oke. Lanjut Dok. Mas Aiman, wah ini Mas Udin ini, halo Mas Udin, menyimak juga ternyata. Mas Aiman ini bergeraknya di sound system, Mas, penyewaan sound system, sama ada perlengkapan komputer, termasuk servis dan sebagainya. Oke. Nah, bergerak di jasa servis dan persewaan gimana? Ya sama, Mas, semuanya prinsipnya sama. Semua tidak ada hubungan dengan HPP, apalagi persewaan dan servis. Kalau persewaan servis kok nanti keuntungannya kurang dari 100%, ini bodoh berarti.
Sorry loh. Contohnya kita di sunat ya, di tempat saya sunat. Sunat itu HP nggak sampai 200.000, tapi kita menghargai sunat bisa sampai 1,5 juta rupiah. Kalau mau dihitung HPP-nya berapa itu? 700% untungnya. Ya. Tapi bagaimana seperti itu? Ya nggak ada masalah, karena kemampuan belinya mereka 1,5 juta mampu. Dan ini diferensiasinya kuat, maka diferensiasinya apa gitu loh. Nah, salah satu faktor untuk menentukan harga juga, ini bedanya sama yang lain apa? Eksklusivitasnya bagaimana? Rasional emosionalnya gimana? Ini tadi loh yang tadi disampaikan Mas Dania, dia ini. Ketika biaya yang dibayar ini lebih besar sama dengan atau kurang. Gitu loh. Kalau kita bayar 100.000 atau umpamanya gini, nek sunat itu kira-kira harganya 300.000, murah apa betul? Murah dong ya. Tapi 1 juta, 1,5 juta, emang bedanya yang sama yang lain apa? Harus tahu. Maka yang dimainkan di sininya, rasional atau emosionalnya. Rasionalnya apa? Bisa fungsinya. Emang nek bar disunat, fungsinya sama apa beda? Ya sama. Bahannya, ya itu bahannya sama. Tapi emosionalnya yang dimainkan. Oh, sunat di sini nanti pakai hipnotis, kita nanti ada garansi, ini nanti metodenya seperti ini, bisa sambil nge-game, bisa sambil nonton YouTube, bisa sama yang lain. Kemudian kita obatnya pakai obat yang terbaik. Prinsipnya tadi yang 3 apa? Repackaging, rebranding, reselling. Kita obat-obat tertentu kita racik sendiri, kan repackaging aja. Obatnya mungkin harganya cuma 20-30 ribu, setelah repackaging, rebranding, kita sesuaikan sama kebutuhan kita, obat yang sama bisa kita jual sampai ke 200 ribu. Nah, seperti itu. Ini benefit. Nah, nanti kalau di simply selling, intinya harga ini harus lebih rendah daripada benefit. Ketika orang pengen puas, wih, murah banget ya, ya gitu. Kok bisa murah banget ya? Padahal harganya, anunya kayak gini. Contoh di sini ada enggak ya? Nanti price is what you pay, ya. Value is what you get. Iya. Jadi manfaat yang diterima itu melebihi daripada harga yang dibayarkan, ya. Oh, yang ini Mas Dani ada nggak yang kalau harga sama dengan ini orang akan acceptable, kalau kurang ini akan puas, kalau lebih kurang nggak aku masukin ke slide sini, Dok. Oh ya udah ya itu next ya. Jadi teman-teman semua ya, jadi yang kita sampaikan ini semuanya ada di bukunya Mas Dani ya. Jadi sangat lengkap, nanti tunggu aja tanggal launchingnya, ini tinggal nunggu launching aja. Bukunya sangat lengkap sekali, saya sudah baca draftnya, pokoknya lengkap banget. Oke, nanti tidak rambung. Sekarang pertanyaan terakhir. Jadi itu ya Mas Udin ya. Jadi kalau pricing strateginya bisa ngitung dulu kalau mau ngitung, tapi mau jualnya berapa. Nah, nanti ada namanya harga wajarnya. Ngecek harga wajarnya dari mana? Kompetitor. Kompetitornya siapa dan ada berapa banyak dan bagaimana gitu. Jadi kalau nanti sudah tahu kompetitornya harganya berapa, tinggal mau dinaikkan atau turunkan dari harga standar atau harga wajarnya. Harga wajar sewa sound system dalam satu malam itu 10 juta, anggap aja gitu. Harga wajarnya rata-rata dapat oleh 10 juta. Unda-undine 500 sampai 1 juta lah, bisa 9 juta atau 11 juta. Nah, pertanyaannya nanti Mas Udin, Aimanson mau naikin atau turunin? Nek diturunin, kenapa? Kalau dinaikkan kenapa? Harus bisa tahu itu aja. Itu segmennya acceptable apa enggak, terterima apa enggak. Kalau dinaikkan, oh ini tak naikkan karena ada jaminan Mas. Ada jaminan kalau nanti sound bermasalah dan sebagainya enggak usah bayar atau diskon 50%, after sale-nya bagus. Atau enggak perlu nyari listrik, nanti kita sediakan sama gensetnya dan sebagainya. Atau enggak perlu bayar, harganya naik tapi enggak perlu bayar lagi untuk teknisinya. Enggak perlu ngamplopi, ora perlu memberikan makan. Semua sudah dari perusahaan dan seterusnya. Itu ya Mas Den ya. Terakhir Mbak Rahmi, kalau dalam kondisi krisis seperti ini di mana ada perubahan lifestyle, ada the new normal, apakah ada perubahan juga dalam pricing strategi? Ada nggak? Otomatis ada. Jadi bisnis itu fleksibel, bisnis itu adaptif, bisnis itu dinamis. Ngikuti pergerakannya, nggak ada yang sama terus-menerus. Jadi dinamis, selalu berubah. Nah, perubahannya bagaimana dalam pricing strategi? Ya kita harus adaptif. Nah, prinsipnya adalah in process output kalau saya. Jadi in-nya apa, prosesnya kita menyesuaikan sama in-nya, sehingga output-nya juga berbeda. Tapi basic-nya sama. Jadi kalau istilahnya apapun output-nya kita menggunakan framework yang sama. Ya gitu. Nah, framework-nya tadi sudah disampaikan Mas Dania tadi.
Ya, framework untuk pricing strategi. Jadi ada perubahan juga. Nah, nanti tergantung tips dan triknya bagaimana. Yang disampaikan Mas Jania tadi adalah strategi. Strategi ini, activity-nya akan berbeda-beda, tergantung usahanya, budayanya, marketnya juga, gitu. Kalau marketnya berbeda, ya nanti hasilnya juga akan berbeda. Ini ada lagi pertanyaan, tapi udah ini, 2 menit lagi ya. Nggak, setengah 11, nanti nggak kemalaman kita. Oke, Bu. Masih ada lagi nggak pertanyaan? Satu lagi ada privat ini, Pak. Oh. Kalau mau belajar dari awal, saya harus bagaimana? Saya belum jiwa kepemimpinan, menghandle tenaga kerja belum bagus, untuk bisa karyawan loyal, dasar istri juga belum menguasai, dasar ini punya merek belajar. Oke, Bu Sumiyanti gini Bu, intinya sini, sikap gelas kosong Bu. Ketika mau belajar, kita harus ngosongin gelasnya dikit, nggak harus kosong-kosong plong, tapi mau. Kalau jenengan punya waktu, kalau jenengan bisa, punya waktu dan mau, kemauannya kuat, dan keinginannya kuat, silahkan ikuti workshop-workshop. Nah, mau berbayar, tidak berbayar, silahkan. Tapi ingat, effort menghasilkan effort. Usaha menghasilkan usaha. Nek mancingnya nganggone cacing cilik, pengennya iwak paus ya ora iso, gitu ya. Jadi biasanya kayak gitu. Kalau import menghasilkan import. Biasanya yang gratisan ya dapetnya ilmunya ya tetap daging, tapi dagingnya daging lokal gitu. Nggak iso daging impor gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau pengen daging yang lebih gede lagi? Ya ikut aja, banyak kelasnya. Kelas-kelasnya banyak. Mau belajar sama kita juga bisa. Mau yang kelas gratisan ada banyak. Nah, di RKS salah satu. Nanti silahkan nanti hubungi Mas Heri. Nah, kalau mau gabung kita di RKS. Kalau seumpama, Dok saya nggak punya waktu ya Dok, saya nggak ini. Bisa konsulting atau nanti coaching.